Jadi informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19 ini terakhir diperbaharui tanggal 28 Juli 2021 pukul 13.10 waktu Jakarta. Jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian terkait syarat keberangkatan di wilayah PPKM level 3 untuk seluruh penerbangan. Jadi ini updatean terbaru guys, PCR-nya 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Untuk kalian yang ingin tahu informasi lengkapnya agar nantinya di bandara kalian tidak terhambat untuk melakukan penerbangan, langsung aja tonton video ini sampai selesai. Stay tune terus guys. Jadi informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19 ini terakhir diperbaharui tanggal 28 Juli 2021 pukul 13.10 waktu Jakarta. Jadi informasi ini aku dapat dari situs resminya Garuda Indonesia guys. Tetapi informasi ini bukan untuk Garuda saja, bisa untuk seluruh maskapai penerbangan seperti Batik Air, Wings Air, Lion Air, Citylink, Sriwijaya Air, Nam Air, AirAsia, dan untuk seluruh maskapai penerbangan di wilayah PPKM level 3. Di sini kita bisa langsung lihat untuk informasinya, persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan. Penerbangan domestik selama periode PPKM. Peraturan di bawah ini adalah persyaratan dokumen untuk penerbangan domestik pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM berlaku sejak tanggal 26 Juli 2021 hingga pemberitahuan selanjutnya. Jadi kita nggak tahu guys, ini PPKM-nya apakah selesai sampai tanggal 2 Agustus ataupun diperpanjang lagi. Kemudian kita lihat untuk perhatian, hasil tes negatif COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Layanan Kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI, dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem e-hak oleh Fasyankes terkait. Lihat daftarnya di sini, kita lihat di sini. Jadi sebelum kalian melakukan PCR, kalian harus cek dulu laboratorium atau Vaskes yang sudah terafiliasi ke Menkes RI di kota kalian. Kalian bisa ketik di sini nama kota kalian guys. Kemudian kalian daftar di aplikasi e-hak Indonesia. Di sini aku ada buat videonya. Yang ini sebelum tes PCR wajib daftar online di aplikasi e-hak Indonesia. Nanti aku taruh linknya di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung klik untuk tonton tata cara daftar di aplikasi e-hak Indonesia. Sehingga bisa sesuai dengan aturan yang ini bahwa hasil tes diupload ke sistem e-hak oleh Fasyankes terkait. Kemudian kalian bisa lihat tabel di sini guys untuk rute penerbangan, kemudian kartu vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama, kemudian hasil negatif tes COVID-19, waktu sejak pengambilan sampel. Jadi ini bukan waktu sejak terbitnya surat ya guys ya, waktu sejak pengambilan sampel. Jadi sebelum informasi ini waktu sejak surat hasil PCR-nya keluar 2 kali 24 jam, tetapi untuk yang terupdate ini waktu sejak pengambilan sampel. Untuk rapid test PCR dan untuk rapid test antigen ini semuanya waktu sejak pengambilan sampel guys. Oke guys, jadi untuk kalian yang sudah menyaksikan video aku sebelumnya yang terkait level 4, jadi kita langsung aja ke informasinya terkait PPKM level 3. Di sini yang pertama dari atau masuk tujuan ke Ambon, ke Biak, Gunung Sitoli, Kendari, Lampung, Mamuju, Medan, Padang, Pangkal Pinang, Sibolga, Ternate. Ini semuanya wajib vaksin dosis pertama. Kemudian PCR-nya 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Jadi sejak kalian diambil sampel untuk dilakukan tes PCR itu guys, bukan sejak diterbitkannya surat. Kemudian antigennya tidak berlaku. Selanjutnya ke Nusa Tenggara Timur, di sini vaksinnya dosis pertama wajib. Kemudian PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Khusus tujuan Labuan Bajo untuk perjalanan wisata wajib dilengkapi dengan pendaftaran pada portal daring registrasi kunjungan wisata Labuan Bajo yang dapat diakses di sini. Kita klik di sini. Jadi untuk kalian yang ke Labuan Bajo, kalian daftar online dulu di sini guys. Kemudian di sini lanjut lagi untuk PPKM level 3 di wilayah Banjarmasin. Jadi ke Banjarmasin ini wajib vaksin, kemudian PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Penumpang yang berasal dari daerah level 3 dan level 4 berdasarkan instruksi Mendagri tentang PPKM darurat wajib melakukan isolasi mandiri selama 5 hari dan boleh beraktivitas jika kemudian hasil PCR negatif. Kemudian ke Manado, ini ke Manado masuk
ke level 3, PPKM-nya wajib vaksin, kemudian PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Pada saat kedatangan di Bandara Samratulangi, penumpang akan diwajibkan untuk melakukan tes rapid antigen oleh otoritas setempat. Kemudian ke Gorontalo, ini wajib vaksin, PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Akan dilakukan tes rapid antigen di saat kedatangan dan apabila hasilnya positif, akan dilakukan PCR dan wajib isolasi menunggu hasil. Kemudian dari Gorontalo, ini wajib vaksin, PCR-nya 2 kali 24 jam, antigennya mengikuti syarat tujuan. Ini contohnya misalkan dari Gorontalo ke kota yang tidak ada di sini, itu berarti bisa pakai antigen dan vaksin. Kemudian ke Pontianak, ini wajib vaksin, PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Surat keterangan harus tercantum di dalam aplikasi e-hak penumpang dan di surat keterangan harus tertera QR kode. Apabila penumpang tidak dapat menunjukkan validasi barcode digital hasil negatif PCR pada e-hak, maka tidak dapat melanjutkan penerbangan atau dapat melakukan PCR ulang dan menunjukkan barcode. Akan dilakukan tes PCR secara acak pada saat kedatangan. Jadi untuk ke Pontianak, kalian pastikan untuk hasil PCR-nya itu harus ada barcode seperti ini guys. Ini kalian bisa dapatkan dengan mendaftar di aplikasi e-hak Indonesia. Aku ada buat videonya yang ini. Sebelum tes swab PCR, wajib daftar online di aplikasi e-hak Indonesia. Dan juga Vaskesnya harus terafiliasi ke Kemenkes RI. Kemudian ke Palangkaraya, ini wajib vaksin. Kemudian PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Hasil negatif PCR harus dilengkapi dengan cap basah, barcode, QR kode yang diterbitkan fasilitas kesehatan yang terdaftar di Dinas Kesehatan daerah asal penumpang. Yang tadi harus pakai ini hasilnya. Kemudian penumpang dari luar negeri menuju wilayah Provinsi Kalimantan Tengah wajib menjalani karantina di tempat yang disediakan atau ditentukan oleh pemerintah daerah, perusahaan, badan usaha, swasta dengan biaya mandiri selama 14 hari kecuali untuk pelaku perjalanan dalam kategori berikut. Harus disertai surat keterangan dari instansi terkait. Menjadi masuk Palangkaraya ini harus pakai surat dinas ataupun keluarga sakit atau keluarga duka anggota meninggal, ibu hamil yang didampingi 1 orang keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi 2 orang, kepentingan tertentu lainnya. Jadi kalian kalau tidak mau dikarantina, ini pakai surat keterangan ini guys kalau masuk ke Palangkaraya untuk yang dari luar negeri. Kemudian penumpang yang menginap di hotel, penginapan, wisma, fasilitas sejenis lainnya di daerah Palangkaraya, kalau mau nginap di hotel, ini wajib menunjukkan surat keterangan PCR ataupun antigen yang berlaku 3 kali 24 jam dan menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat menginap. Kemudian perjalanan keluar dari Provinsi Kalimantan Tengah wajib dilengkapi surat keterangan perjalanan dari aparat setempat seperti camat, kapolsek, komandan, koramil, kades ataupun lurah. Jadi ini updatean terbaru kalau keluar dari Provinsi Kalimantan Tengah, misalkan dari Pangkalan Bun ataupun dari Palangkaraya, ini pakai tambahan surat ini guys, surat keterangan perjalanan dari aparat setempat. Kemudian di sini ke Manokwari, ini di Manokwari untuk PPKM level 3 itu wajib vaksin, PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Penduduk yang berdomisili KTP Papua Barat tanpa kepentingan yang mendesak dilarang masuk ke Papua Barat. Kepentingan mendesak seperti perjalanan dinas, sakit, kedukaan wajib mendapatkan surat izin perjalanan dari Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua Barat yang bisa didapat dengan menghubungi call center Halo Masker di 1500141. Kemudian dari Manokwari ini wajib vaksin, PCR-nya 2 kali 24 jam, antigennya mengikuti syarat tujuan. Penduduk yang berdomisili KTP Papua Barat tanpa kepentingan yang mendesak dilarang masuk ke Papua Barat. Kepentingan mendesak seperti perjalanan dinas, sakit, kedukaan wajib mendapatkan surat izin perjalanan dari Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua Barat yang bisa didapat dengan menghubungi call center Halo Masker di 1500141. Kemudian dari atau ke Nabire, ini wajib vaksin, PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Wajib dilengkapi surat izin keluar masuk SIKM dari gugus tugas COVID-19 dengan menghubungi nomor berikut. Ini ada 3 orang, ada Efraim 0822 3958 4499, kemudian Kristo di 0821 99021 991, kemudian Bapak Nabot di 0812
80466 247. Kita langsung ke PPKM level 1 atau level 2. Di sini kalian lihat dari atau ke Aceh. Aceh itu masuk level 2. Ini tidak wajib vaksin, tapi tetap pakai PCR maksimal 2 kali 24 jam. Antigen tidak berlaku atau antigen tidak bisa, guys. Kemudian di sini hal-hal yang perlu diperhatikan. Hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Lihat daftarnya di sini. Ini yang tadi kita lihat hasilnya, dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem e-hak oleh Fasyankes terkait. Jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan kantor kesehatan pelabuhan KKP setempat. Kemudian yang ketiga, semua penumpang harus mengisi e-hak yang bisa ditemukan di sini. Kita klik di sini, guys. Jadi kalian harus isi kartu kewaspadaan kesehatan ini. Aku ada pernah buat videonya untuk tata cara pengisian aplikasi e-hak Indonesia. Itu di sini. Cara isi e-hak Indonesia terbaru 2021. Nanti aku taruh linknya di deskripsi supaya kalian bisa langsung tonton cara daftar e-hak Indonesia. Kemudian yang keempat, penumpang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan dokumen yang berlaku sesuai daerah tujuan. Jadi untuk yang di bawah 18 tahun ini tetap wajib vaksin dan juga PCR. Kemudian penumpang berusia di bawah 12 tahun sementara dibatasi perjalanannya. Jadi untuk anak di bawah 12 tahun ini selama PPKM benar-benar dilarang berangkat tanpa ada pengecualian sama sekali. Jadi untuk anak di bawah 12 tahun disarankan untuk ditunda keberangkatannya sampai PPKM selesai. Kemudian penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter spesialis dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan yang hasil negatif PCR atau rapid antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan. Ini contohnya, misalkan kalian punya riwayat penyakit jantung, kalian tidak bisa divaksin, kalian bisa minta surat keterangan dari dokter spesialis jantung. Ataupun misalkan kalian pernah terpapar COVID-19 3 bulan terakhir, kalian belum bisa divaksin, kalian bisa minta surat keterangan dari dokter spesialis paru-paru. Seperti itu, guys, contohnya. Kemudian penumpang yang berangkat dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas PCR yang dapat menerbitkan hasil dengan waktu singkat dihimbau memastikan kebijakan otoritas bandara keberangkatan dengan menghubungi kantor cabang Garuda Indonesia setempat. Ini untuk yang kantor Garuda, kalau misalkan kalian pembelian tiketnya di Garuda, tetapi jika kalian pembelian tiketnya di maskapai yang lain seperti Lion Air, Batik Air, Wings Air, Citylink, Sriwijaya Air, ataupun Nam Air, kalian ke maskapai tempat pembelian tiket itu, guys. Jadi harus ke bandaranya. Misalkan di kota kalian hasil PCR-nya baru bisa terbit 3 hari ataupun hasil PCR-nya baru bisa terbit 2 hari. Sedangkan untuk ketentuannya di sini 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Jadi ini nggak bisa, guys, karena untuk standarnya hasil PCR biasanya keluar 1 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Kemudian yang ke-8, penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. Jadi ini otoritas dari KKP bandara setempat, karena ada beberapa kota yang memang di tempat tersebut tidak ada vaskes yang bisa melayani PCR. Kemudian yang ke-9, penumpang dengan penerbangan domestik transit tidak keluar bandara atau tidak ganti penerbangan maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Oke, guys, jadi itu tadi informasi aku terkait syarat keberangkatan di wilayah PPKM level 3 untuk seluruh penerbangan maskapai rute domestik. Semoga informasi yang aku share ke kalian ini bermanfaat, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kalian bisa lihat, guys, di channel YouTube aku ini banyak membahas tentang informasi penerbangan. Dan pastikan kalian juga sudah subscribe channel YouTube aku dan aktifkan lonceng, karena aku bakalan sering berbagi info yang menarik dan terupdate seputar travel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.